semuanya, selamat malam. IHSG kenapa koreksi lumayan dalam hari ini? Aku akan jelasin sebentar lagi ya. Jadi agendanya hari ini adalah aku mau bahas dulu pastinya IHSG itu kenapa turun, kenapa terkoreksi, terus kemudian ini tuh jadi peluang atau jadi tantangan sih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku juga akan bahas tentang rasio-rasio fundamental yang penting untuk kita pahami itu apa aja. Jadi malam hari ini tuh bukan cuma bahas tentang market atau update market, tapi kita akan belajar tentang rasio fundamental saham juga bersama dengan Coach William. Dan setelah itu kita akan ngobrol dengan Pak Projo tentang saham yang emiten yang baru aja melantai di bursa hari ini, ASLC ya. ASLC yang sempat auto reject atas tadi ya. Jadi kita akan ngobrol apakah ASLC besok bakal bisa auto reject atas juga gitu. Ini ada Hellboy yang minta disapa, kemudian ada Erik SPRNT, Hadi Pisanli, Indra Prabowo 99, Kevin P. Surya, dan teman-teman semuanya. Aku kok udah kayak presenter radio aja ini ya. Oke. Handoko Yayen, sehat selalu. Alita Rimbawa, sebentar lagi saya mulai teman-teman. Pastinya banyak yang penasaran kenapa IHSG turun hari ini. Turunnya tuh lumayan banget. Turunnya lumayan banget ya. Dan breaking down dari support 6630, aku akan bahas secara teknikal. Ya teman-teman ya. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini IHSG yang kemarin sempat membentuk higher low beberapa kali. Ini patternnya jadi mirip banget dengan November kemarin ya. Jadi setelah naik membentuk higher low, terus kemudian dia koreksi turun. Nah, jadi dengan ngelihat pattern IHSG hari ini kayaknya IHSG bakalan bisa kembali menguji supportnya di 6.500. Nah, kenapa sih hari ini IHSG turun ya? Turunnya IHSG hari ini 1,31% didorong oleh saham BBNI yang melemah 4,2%, kemudian Bank BRI 1,21%, Astra International 1,36%, kemudian Arto atau Bank Jago turun 6,95%, auto reject bawah, MTEK juga ARB 6,76%, dan BBHI turun 4,64%. Yang berhasil bertahan hijau tuh ICBP. Nah, kalau kita perhatikan ya hari ini untuk net buy sell-nya hari ini tuh asing justru net buy meskipun IHSG turun. Aneh ya. Asing net buy atau beli bersih sebesar 110 miliar di pasar reguler, ada net buy TLKM sekitaran 123,2 miliar, Adaro 121,7 miliar gede, Astra International net buy 62,7 miliar. Meskipun sebenarnya Astra hari ini turun tapi sebenarnya dia net buy. Bank Mandiri net buy 56,6 miliar, dan yang menarik meskipun MTEK turun sampai ARB, ternyata ada akumulasi atau net buy 26,5 miliar. Nah, ini jadi peluang atau jadi tantangan sih sebenarnya. Yuk kita lihat satu persatu ya teman-teman semuanya secara teknikal dulu, baru abis ini kita akan belajar bersama dengan Coach William. Kita akan belajar tentang apa ya? Tentang rasio fundamental analisis. Oke. Ini ada yang komen Democi, BBRI, BNI, dan BBC. Sedih banget aku. Oke, kita lihat satu-satu ya. Dari yang paling gede dulu, yaitu BCA. BCA tadi siang tuh sempat saya lihat dia koreksi ke level supportnya 7625. Siapa nih kemarin yang ngarep BCA turun nih? Beneran dikasih turun loh. Dan kalau dia turun itu nggak bertahan lama di bawah, pasti mengalami pantulan gitu. Hari ini volume transaksinya lumayan tinggi. Sebenarnya tinggi ini bukan karena pas hijau doang, tadi pas merah juga udah lumayan tinggi gitu. Cuman kayaknya kalau BCA turun ini banyak yang terus nampung-nampung gitu. Nah, tips untuk investasi di saham-saham kayak gini, saham-saham macam BCA adalah teman-teman kalau pas naik tinggi itu jangan langsung diborong gede-gedean.
ya. Jadi kalau mau beli dikit-dikit aja, justru pas turun silahkan nambah dan nambah lagi gitu. Intinya cash is the king, masuknya dikit-dikit aja secara bertahap, semakin turun semakin dibeli untuk saham seperti ini. Kemudian BRI gimana dong? BBRI secara valuasi dia itu sebenarnya udah nggak murah. BRI ini udah masuk ke fair value-nya, sedangkan kalau BCA itu udah premium banget. Nah, untuk BRI sendiri hari ini tadi sempat terkoreksi sampai level terendahnya di angka 4.000. Langsung mantul lagi sampai ke 4.070. Tahukah teman-teman 4.000 itu angka apa? 4.000 ini untuk BRI ini adalah secara teknikal ini support yang lumayan sakti atau lumayan sakral, yaitu MA 200. Dimana kalau teman-teman perhatikan di sini nih ya, aku kasih lingkarin ya. Aku lingkarin. Ini yang pertama 1 2 di sini. Ya, ini kena MA 200 terus mantul gitu. Terus ini yang ketiga. Ini yang ketiga ya, teman-teman ya. Nah, ini dia juga mantul di sini. Nah, jadi angka sekitaran MA 200 ini merupakan angka yang cukup cukup sakral kalau teman-teman misalkan mau buy on weakness, oke? Gimana dong buat investor? Buat investor seperti yang saya bilang tadi, untuk saham-saham seperti ini semakin turun justru semakin dibeli. Hari ini BRI masih ditutup merah dengan volume transaksi tinggi, tapi kita lihat tingginya itu sebenarnya tinggi ketika dia dibeli atau dijual. Nah, cara taunya gimana? Nggak perlu lihat untuk kode broker real time, itu nggak perlu. Teman-teman bisa lihat dari chart intraday. Chart intraday-nya kayak gini nih, perhatikan. Jadi ketika dia turun hari ini tanggal 25 tadi tanggal 25 tuh start dari sini ya. Dia mulai turun dan volume transaksi itu lumayan gede banget ketika harga jatuh dari 4.050 sampai 4.020 di sini. Lumayan gede. Jadi banyak orang yang buang dari 4.050 sampai 4.020. Tapi teman-teman perhatikan pada menit-menit terakhir perdagangan, ini kira-kira sekitaran 1 jaman terakhir, ini dia ditarik naik lagi dan volume transaksi hijaunya di sini 2 biji itu lebih gede daripada yang sebelum-sebelumnya. Kesimpulannya di sini saya melihat bahwa di angka support sakralnya di level 4.000 yang kena MA 200 daily, ini banyak yang koleksi juga, banyak yang ngumpulin. Kesimpulannya teman-teman nggak usah terlalu khawatir dengan BRI karena secara fundamentalnya oke. I'm funny bilang BRI mau buyback itu ngaruh nggak? Justru itu sentimen yang sangat bagus sekali. Seperti yang saya sudah jelaskan kemarin. Biasanya nih ya, sedikit edukasi tentang buyback dan right issue. Right issue itu adalah menerbitkan saham baru, sedangkan buyback itu perusahaan membeli saham yang beredar gitu. Jadi secara logika, kalau right issue, jumlah saham yang beredar akan semakin banyak. Sehingga kalau teman-teman punya saham tersebut, maka persentase kepemilikan teman-teman terhadap keseluruhan jumlah saham akan terdilusi menjadi semakin mengecil. Sehingga itu akan berdampak ketika nanti ada pembagian dividen, pastinya dapatnya secara percentage juga akan lebih kecil. Tapi dengan adanya buyback ini menjadi satu katalis yang sangat positif sekali. Ya, jadi dengan adanya buyback jumlah saham yang beredar juga akan menjadi lebih sedikit, dan selain itu buyback dari perusahaan menunjukkan bahwa sebenarnya perusahaan tuh masih minat loh, masih suka loh dengan sahamnya sendiri. Jadi itu satu katalis yang cukup positif. Nah, bisa nggak sih ini tuh di make up gitu, dibuat kayak seakan-akan wah dibikin buyback supaya kelihatan bagus tuh, terus supaya retail beli. Bisa aja terjadi pada perusahaan-perusahaan yang secara fundamental tuh kurang. Tapi kalau perusahaan sekelas BRI semestinya enggak gitu. Jadi buybacknya memang karena tujuan dari strategi bisnis perusahaan, tujuan dari aksi korporasi perusahaan itu sendiri, bukan untuk mengelabui retail, enggak gitu. Jadi semestinya buyback ini sangat bagus sekali gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu BRI ini sempat turun. Saya kasih lihat ya di sini. Saya mau bahas BRI dulu karena ini bagus banget dan ini kesempatan buat teman-teman untuk long term sebenarnya. Perhatikan. Di sini BRI ketika red issue, dia harganya sempat turun. Beberapa investor mungkin menganggap bahwa wah nanti akan terdilusi nih kalau red issue. Tapi kenyataannya investor besar justru malah borong di sini karena fundamental perusahaannya bagus gitu. Nah, jadi teman-teman di sini ketika ada buyback di sini ya, teman-teman, tadi BRI juga cepat mantul dan teman-teman perhatikan di chart intraday di sini. Di chart intraday ini naik kencang ya, naik
waktu naik ini volumenya juga naik signifikan. Jadi kesimpulannya yang borong masih lumayan oke. Melisan, terima kasih buat udah ngingetin tentang disclaimer ya. Jadi kita belajar saham dengan analisis teknikal dan fundamental. Ada risiko dalam berinvestasi saham yang kita harus antisipasi masing-masing. Thank you remindernya. Kesimpulannya, yang di BRI nggak usah takut. Justru kalau malah turun, silahkan nambah beli. Dalam arti bukan langsung all in diborong beli blek, nggak gitu. Cash is the king pastinya. Saya coba share dikit tentang cara portfolio management. Jadi misalkan teman-teman punya 100% saham, mungkin 50% atau 60% buat investment ya. Jadi katakanlah 60% buat investment. Misalkan pilih dua saham misalkan ya. Nah, berarti 30% dong. 30% untuk BRI misalkan. Nah, jangan langsung semua itu dihajar habis buat sekali beli. Belinya bertahap, makin turun makin dibeli. Kalau misalkan dia nggak turun-turun ya bisa cari emiten lain yang fundamentalnya bagus yang pas dia turun gitu. Anyway, nggak harus pas turun juga. Kalau dia masih bagus, secara valuasi nggak terlalu kemahalan, boleh juga tuh pas naik dibeli. Kira-kira kayak gitu teman-teman. BBCA Maxi dia bilang BRI 3.800 yuk, bisa yuk. Aduh, jangan, sebaiknya jangan. Karena nanti chartnya secara teknikal jadi nggak bagus, untuk jangka pendeknya jadi nggak bagus lah, naiknya jadi lambat meskipun long termnya masih oke. Terus sebelum aku bahas untuk market selengkapnya bareng dengan Coach William secara fundamental, belajar fundamental saham, dan nanti akan kita lanjutkan dengan Pak Projo Sundaryanto bicara tentang saham ASLC yang hari ini IPO dan auto reject atas ya, ARA. Saya akan lanjutkan untuk bahas beberapa emiten lagi. Adaro Energy ya, aku agak random ya. Tadi dari perbankan aku langsung jump ke TLKM, Adaro, ASII, dan nanti juga ke MTEK gitu. Jadi aku langsung aja jump ke Adaro. Kenapa? Adaro ini di buy asing terus, jadi ada net buy terus. Cuma teman-teman, strategi investor besar dalam beli saham itu bukan untuk trading jangka pendek. Jadi nggak bisa mentah-mentah ditiru kayak wah asing buy Adaro nih kita langsung borong. Kita mesti lihat secara chartnya gimana untuk jangka pendeknya, karena saya percaya teman-teman juga peduli untuk jangka pendek gitu ya. Nah, ini dia lagi ngebentuk satu pattern yang disebut dengan head and shoulders. Hati-hati dengan pattern ini ya teman-teman ya, karena dia lagi nguji area support yang sangat kuat sekali di level ini 2170. Kalau breakdown ke sini bisa menuju ke 2040. Jadi sebaiknya untuk Adaro dia lagi konsolidasi, wait and see dulu, jangan dihajar. Oke. Nah, jadi meskipun Adaro lagi masih diakumulasi asing, hari ini dibeli 121 miliar, wait and see dulu teman-teman gitu ya. Waduh, nanti ketinggalan peluang nih kalau dia naik gitu. Sebodoh amat lah, biarin aja. Kalau udah keluar tanda-tanda bagus, candle hijau, baru kita masuk. Ingat prinsipnya, kita nih ikan kecil, retail. Jangan ngelangkahin ikan besar. Leonic 23 Cina G, bagaimana dampak buyback saham terhadap harga saham? Tadi sebenarnya saya udah jelasin ya dengan apa yang saya jelaskan tadi, mestinya dampaknya lebih positif ke harga saham dibandingkan dengan right issue gitu. Kebalikannya. Nah, saya mau lanjutkan bahas TLKM dulu. TLKM ini juga saya perhatikan termasuk saham yang banyak diakumulasi oleh asing. Untuk kita gimana cara masuknya? Jangan buru-buru teman-teman. Jangan buru-buru. Jadi TLKM waktu itu udah breakout di 18 Januari 22. Nah, untuk M-Trade sendiri kita kayaknya ada nih TLKM hari ini justru ya, hari ini kita ada beli. Untuk jangka menengahnya, ini jangka pendek ya. Tadi kita ada beli TLKM karena dia mau breakout gitu. Tapi teman-teman kalau misalkan mau beli banyak atau borong banyak, jangan terburu-buru ya. Jadi kalau misalkan mau beli banyak, masuknya saat ini itu jangan banyak-banyak dulu. Nanti tunggu koreksi sampai sekitaran level 4.200 sampai 4240 gitu ya untuk jangka menengahnya. Oke, terus kemudian MTEK hari ini juga banyak diborong asing, sekitaran 26,5 miliar net buy-nya, tapi dia malah turun. Jadi kadang-kadang strategi asing, investor asing atau investor besar itu time horizonnya kayaknya agak lebih besar. Jadi teman-teman yang trader retail kayak kita, mungkin kita perhatiin chart juga untuk time horizon yang lebih kecil gitu ya.
Oke, kenapa? Kenapa demikian? Karena investor besar modalnya banyak, sedangkan retail modalnya terbatas. Kalau modalmu banyak, berpuluh-puluh miliar, beratus-ratus miliar, silakan aja, bisa average down terus gitu. Tapi kalau retail modalnya sedikit, kita harus lebih hati-hati dan lebih sabar. Oke, untuk MTech sendiri gimana chartnya? Hari ini dia turun, breakdown dari 1850 dan menuju ke level sekitaran 1725 low-nya. Teman-teman jangan dibeli dulu, jangan nangkep pisau jatuh, dia lagi masih merah dan volumenya masih tinggi banget. Terlepas dari asing lagi belanja, biarin aja karena si asing, si investor gede tuh duitnya banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan dia turun lagi di sini, dia masih bisa beli lagi, sedangkan kita duitnya terbatas sebagai retail ya. Jadi kalau retail gimana nih, supportnya di mana? Support kuatnya ada di angka 1500. Bukan berarti saya mengatakan bahwa MTech bakalan jatuh sampai ke situ, enggak. Cuman kita sabar aja, antisipasi. Nah, ini ada yang nanya juga masih terkait dengan saham-saham yang masih turun dan teman-teman penasaran dengan saham tersebut kayak mau diborong nih karena sahamnya sempat hype. Contohnya ini dari David Alay nanya, BBYB besok naik, cuman lusanya melanjutkan penurunannya. Nah, itu berarti artinya technical rebound. Kita lihat BBYB ya. Di M-Trade kita udah exit BBYB dari beberapa waktu yang lalu, saya lupa tepatnya kapan. Bisa dilihat di historical stocks kita, di stock pick kita ya. Nah, BBYB ini dia udah patah tren. Secara ilmu teknikal dia udah patah tren, satu patah, kemudian yang kedua patah dari sideways-nya. Ini patah dari uptrend, yang biru ini patah dari sideways-nya, dan juga MA-nya juga udah turun, dia patah dari MA-nya juga gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada pola inverse saucer atau inverse apa namanya? Ya, inverse cup handle gitu ya. Jadi kalau diperhatiin target jatuhnya dia tuh bisa sampai di level berapa? Bisa sampai di level, ini kita tarik garis di sini. Ini di morning briefing ada, udah dijelasin oleh coach-coach di M-Trade juga. Jadi coach-coach di M-Trade tuh mereka udah sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Basically materi IG live saya ini juga di provide oleh tim coach dari M-Trade juga gitu. Nah, jadi ini turun sampai level 1580 gitu ya. Sampai bisa berpotensi untuk terkoreksi sampai level 1580. Sementara masih downtrend, biarin dulu aja, jangan masuk. Sedangkan kalau teman-teman yang kemarin beli dulu punya, saya harap sih udah exit, udah keluar. Inilah mengapa saya bilang untuk saham-saham perbankan digital itu kita masih trading aja, masih pakai technical, belum berani untuk hold lama, untuk investasi yang lama banget gitu ya. Jadi sekarang lebih ke saham yang lain yang lagi hype gitu ya. Nah, terus kita akan lihat untuk perbankan digital lainnya yang sekarang lagi hype, yang kemungkinan akan bisa jadi the next BBYB dan juga jadi the next Arto. Mungkin one day kita akan live juga dengan manajemennya. Sekarang kita lihat dia lagi di area support banget, sekitaran 5525 ya. Jadi di area dekat area support. Kita akan wait and see untuk buy on weakness hanya saja jika sampai dia breakdown. Kita kan semuanya pakai antisipasi ya, nggak ada yang 100% pasti di market. Jadi kita antisipasi buy on weakness sekitaran area 5500. Tapi kalau breakdown dari 5500 harus disiplin untuk segera exit gitu. Oke, terus kita akan review lagi beberapa saham yang ada tanda akumulasi. Ini ada yang nanya tentang Medco gimana nih? Medco gimana nih? Hari ini turun lagi nih, oke nggak? Nah, kalau kita perhatiin Medco saat ini masih oke, koreksinya masih normal. Gimana bisa tahu koreksi normal? Yang pertama, volume transaksi ketika jatuh masih lebih kecil daripada volume transaksi ketika dia naik. Sedangkan yang kedua, dia masih di atas dari low ini. Ini adalah low. Low itu adalah jurang. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini low yang pertama, ini low yang kedua, dia membentuk higher low dan juga higher high. Ini high pertama, ini high kedua. Jadi selama dia tidak turun di bawah angka 472 atau low di sini, maka trennya berarti masih akan menuju uptrend gitu ya. Jadi angka 472 buat Medco ini merupakan angka yang cukup krusial. Oke ya, jadi ini Medco tadi buat teman-teman yang buy on weakness. Sebenarnya untuk swing trading kalau buy on weakness tuh harusnya nunggu hijau dulu
Jadi bukan pas merah gini dibeli. Harusnya tuh nunggu hijau dulu. Nunggu hijau, misalkan di sini mantul hijau baru dibeli. Kenapa? Kalau udah keluar hijau itu sebenarnya itu adalah tanda untuk dia mulai mantul naik. Karena kalau masih merah sebenarnya kita masih agak-agak nangkep pisau jatuh. Tapi kayaknya ini pisau jatuhnya nggak separah pisau jatuhnya si BBYB tadi gitu. Kenapa? Karena ini patternnya adalah pattern akumulasi, pattern recovery. Sedangkan kalau BBYB tadi itu adalah pattern continuation untuk downtrend gitu. Oke. Aku akan invite Coach William ya untuk kita bahas tentang analisis fundamental, rasio-rasio fundamental apa yang penting. Mungkin sebentar aja bareng Coach William karena ini kita udah ditunggu juga bareng dengan Pak Projo. Saham ASLC tuh hari ini auto reject atas. Gimana sih besok? Kita akan dengerin langsung dari emitennya. Ngos-ngosan sih iya nih karena banyak yang dibahas malam ini. Sedangkan waktunya terbatas juga sih. Mau IG live 2 jam. Hai Coach William. Ya, halo. Halo, halo Miss. Coach William, kita mau belajar tentang analisis fundamental saham gitu. Hari Sabtu kemarin kita udah belajar tentang saham multi-bagger ya. Jadi tentang cara menilai saham multi-bagger. Terus kemudian di dalam seminar itu Coach William ada sebutin tentang rasio-rasio fundamental ya, rasio-rasio fundamental. Nah banyak tuh ternyata teman-teman yang belum paham tentang rasio fundamental. Coach William mungkin bisa dibantu nih sebutin beberapa jenis apa sih rasio fundamental tuh terbagi jadi apa aja gitu. Dan selengkapnya akan dibahas di seminar Sabtu nanti tentang rasio fundamental saham untuk screening saham multi-bagger. Silakan Coach William. Ya, oke, thank you Miss. Ya, jadi seperti yang tadi Miss udah bilang, sebenarnya kita sudah discuss tentang saham multi-bagger minggu lalu dan rencananya memang minggu depan kita akan bahas tentang spesifik rasio-rasio apa yang kita perlukan untuk mendapatkan saham multi-bagger. Tapi basically ya teman-teman ya, untuk di hari ini saya ingin coba share sedikit aja apa aja sih rasio-rasio analisis fundamental yang biasanya digunakan dalam hal mencari saham-saham yang berfundamental bagus ataupun saham-saham multi-bagger. Gitu. Nah, mungkin teman-teman udah kenal, rasio itu ada banyak sekali. Ada rasio probabilitas, rasio solvabilitas, valuation, dan sebagainya gitu. Dan masing-masing rasio ini itu banyak sekali turunannya. Gitu. Tetapi pada dasarnya sebenarnya tidak dari semuanya tersebut, kita hanya membutuhkan beberapa rasio penting saja yang sudah mencakup semua inti dari suatu laporan keuangan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang rasio probabilitas, profitabilitas, sebenarnya kita paling banyak berbicara tentang ROE gitu. ROE itu paling penting yang biasanya dicari-cari oleh investor, terutama untuk yang melihat kualitas dari suatu earnings atau laba suatu perusahaan. Dan biasanya juga dalam rasio profitabilitas kita juga melihat rasio margin juga gitu. Jadi margin juga biasanya menjadi kunci kunci bagi investor untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi margin, maka gambaran perusahaan akan semakin bagus. Jadi basically saya lihat rasio profitabilitas itu lebih bersandar ke dua rasio saja yang paling penting menurut saya pribadi gitu ya, ROE sama juga margin. Margin itu bisa dari gross margin, bisa dari operating margin ataupun net margin. Selengkapnya nanti saya akan bahas di seminar di hari Sabtu gitu ya. Dan yang kedua, kita juga bicara solvabilitas ya, ini kan rasio yang sebenarnya kita mengukur berapa rasio utang terhadap aktiva perusahaan gitu. Jadi biasanya kita yang paling penting atau yang menjadi spotlight bagi investor dalam rasio solvabilitas adalah debt to equity ratio. Itu yang membandingkan berapa besar sih kualitas utang terhadap aset dan juga ekuitas. Makanya kalau di rasio solvabilitas kita biasanya menggunakan rasio debt to equity ratio gitu ya. Semakin besar debt itu bisa bahaya buat company gitu ya. Jadi sebenarnya untuk rasio solvabilitas lebih spesifik membahas tentang porsi utang, dan biasanya tidak banyak sih yang terlalu banyak dibahas, lebih ke debt to equity ratio saja. Mungkin yang terakhir, valuasi. Ya, valuasi juga biasanya dilirik oleh investor, tetapi biasanya balik lagi kita menggunakan PE, price to book value, dan juga enterprise value per CFO yang biasanya paling banyak digunakan dalam hal analisa fundamental. Begitu, Miss. Ini Noval Faiz. Coach William pinter banget, fansnya banyak nih Coach William nih ya. Oke, thanks Coach William buat sharingnya ya. Ini kayaknya teman-teman agak-agak ini ya untuk belajar agak teknis,
Selengkapnya besok Sabtu ya. Jadi kalau last week kita belajar tentang saham multi bagger itu gimana sih ciri-cirinya. Kita kan count down lagi. Kenapa sih pakai rasio ini tuh mindsetnya gimana gitu. Sabtu jam 10 pagi, jangan lupa teman-teman kalau mau join seminar ini silahkan daftar sebagai user VIP Mtrade dengan cara klik link di bio. Oke, thank you Coach William. Kita ketemu dengan Coach William besok Sabtu. Thank you Coach. Sekarang kita akan sambung dengan Pak Projo. Oke, kita akan ke invite Pak Projo, komisaris dari ASLC. Ini ada yang bilang, SRG Sang, harga nggak tentu begini, cocok beli BCA yang disayang bandar. Iya emang. Karena aku udah bilang portfolionya harus ada yang buat nahan gitu ya. Jadi harus ada saham yang buat nahan, jangan semuanya saham yang buat ditradingin semua gitu ya. Oke. Ternyata seminar besok hari Sabtu tuh gratis loh teman-teman, gratis. Jadi langsung aja download aplikasi Mtrade, teman-teman bisa nonton semuanya. Rasio fundamental untuk screening saham multi bagger ya. Oke. Ya, jadi langsung aja download Mtrade dan join besok Sabtu jam 10 pagi. Kita masih menunggu Pak Projo. Oke, sambil nunggu Pak Projo, kita akan bahas saham-saham yang lainnya ya. Ini tadi pada nanyain tentang MTEK gitu. MTEK aku udah bahas. Meskipun asing hari ini ada net buy sekitar 26,5 miliar. MTEK jangan beli dulu lah teman-teman ya. Asing itu, investor asing atau investor institusi, duitnya banyak. Jadi kalau beli sekarang nanti jatuh lagi sampai 1.500, itu beli lagi masih bisa. 26,5 miliar tuh kecil buat mereka gitu. Sedangkan kalau retail kita harus being very careful. Prinsipnya sama, cash is the king. Jadi teman-teman ditunggu aja. Saya nggak bilang MTEK bakalan jatuh sampai 1.500, cuman sekarang jatuhnya hari ini volumenya masih tinggi. Jadi jangan tangkap pisau jatuh, itulah teman-teman kira-kira. Oke, terus saya akan bahas saham yang lainnya yang hari ini juga pastinya bikin teman-teman penasaran. Indika Energy. Kemarin tuh Indi naik kenceng nih, hari ini Indinya turun. Jadi gimana dong yang punya saham Indi, boleh hold atau malah jual atau malah justru ini waktunya beli lagi. Oke, teman-teman bisa lihat di sini nih ya. Hari ini Indi turun. Buat swing trader, kemungkinan hari ini tadi udah jualan gitu ya, karena candlenya merah. Tapi sebenarnya untuk teman-teman yang jangka menengah ini masih bisa hold karena ini koreksi yang masih normal dibandingkan kemarin, juga masih banyak akumulasinya, banyak belinya kemarin. Dan kita lihat yuk, apakah hari ini merah dengan volume yang lumayan tinggi ini semuanya jualan. Sekali lagi kita lihat dari intraday ya, kita lihat dari intraday-nya untuk Indi. Nah, hari ini tuh tadi di jam 9 pagi memang ada banyak yang jualan dari harga 2090 sampai level 1905, 2090 sampai 1905. Nah, sedangkan teman-teman bisa perhatikan di sini pas dia di very bottom itu di angka 1845 sampai di angka 1865. Ini justru banyak yang borong. Dan volume transaksinya cukup tinggi. Di sini ada 2 hijau tinggi dan 1 merah kecil. Ya, saya rasa ini para scalper lah, teman-teman yang scalping. Lihat market hari ini turun, banyak saham yang turun, mereka mau amanin profit dulu. Ini retail ya. Ya, jadi kalau teman-teman mau buy on weakness untuk ini, disclaimer juga ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa nungguin di level sekitaran 1800 sampai dengan 1700, 1690, 1680 pun masih oke. Jadi angkanya adalah 1800 sampai 1680 itu best price. Selama dia jatuhnya volume transaksinya masih lebih kecil daripada pas dia naik, artinya ini masih koreksi normal. Dan perjalanan saham dari abis dia turun terus kemudian dia sideways mau naik lagi memang tidak mudah. Kenapa? Seperti yang saya bilang sebelumnya, banyak nyangkuters. Apalagi ini kemarin naiknya kencang banget 24%, hari ini market jelek. Pastinya para retail banyak yang khawatir gitu. Jadi teman-teman nggak usah terlalu worry untuk yang jangka menengah. Untuk kalau misalkan teman-teman worry, ya jangan jadi trader jangka menengah, jadi swing trader aja, cuan bungkus gitu ya. Nah, kalau cuan bungkus resikonya adalah hilang barang, misalkan dia lanjut naik gitu.
Akhirnya Pak Projo bisa masuk Iya, ya. Tadi akhirnya bisa saya pakai ya. Masaren nggak bisa ini. Oke, Iya, ya sorry. teman-teman, nggak apa-apa. Pak Projo, selamat malam. Nah ini adalah Malam-malam, Direktur. salam Pak sehat. Projo ini aku kenalin dulu ya. Direktur Utama dari ASA. Dan beliau juga merupakan komisaris dari ASLC. Aku kenalin dulu, ASLC ini adalah Autopedia Sukses Lestari TBK yang baru aja hari ini tadi melantai di bursa dan sempat auto di jack atas, agak turun lagi dan auto di jack atas lagi. Sebelum kita lanjutkan ngobrol dengan Pak Projo, saya mau kasih disclaimer dulu bahwa acara malam hari ini sifatnya adalah edukasi, bukan sebagai perintah beli dan jual, dan bukan merupakan rekomendasi. Kita ajak emiten supaya teman-teman mengenal manajemen dan juga strategi dari emiten. Selamat malam Pak Projo, silakan Pak Projo. Malam. Apa kabar? Baik. Gimana? Sehat selalu Pak Projo. Sehat. Oke, Yeah. Pak Projo. Gimana nih Pak IPO-nya dari ASLC nih Pak ya? Jadi mungkin bisa diceritain dulu nih untuk ASLC ini perusahaan apa sih? Bisnisnya gimana gitu? Hubungannya apa dengan ASA? Oke. Jadi ASA ini kan ada 3 pilar ya. Salah satunya adalah rental mobility ya. Yang kedua itu used car ecosystem dan yang ketiga itu yang logistik ya. Nah, yang pertama itu udah di Gopabikin melalui namanya ASA ya. Nah, kemudian yang kedua ini kita baru unlock value hari ini, itu adalah untuk used car ya. Nah, di dalam used car ecosystem itu di tempatnya Autopedia ini ada banyak yang bisa dikembangkan. Yang sudah dimulai dari lelang mobil ya. Lelang mobil itu kita sudah melelang kurang lebih hampir 100.000 kendaraan lah tahun lalu ya. Jadi cukup lumayan dari mulai berdiri sampai hari ini nggak pernah rugi gitu. Jadi bukan model startup yang bakar uang ya, tapi kita bisnisnya itu profitable gitu. Terus bisnis yang kedua kita yang mau kembangkan itu adalah used car trading ya. Nah, kalau di tempatnya lelang itu GTV-nya itu sudah 5,5 triliun ya. Tetapi kalau yang untuk trading ini kita melihat di Indonesia ini perdagangan mobil bekas ini kan pop and mom store ya. Jadi pedagang mobil ada beberapa ruko gitu ya, jual mobil gitu ya. Tetapi ini kan sebenarnya belum terorganize ya. Jadi yang sudah siap itu seperti mobil 88, tapi ya kan berkembangnya dengan Astra ya. Nah ini sebenarnya untuk mobil bekas ini volumenya itu 4 kali lebih besar daripada mobil baru. Dan kalau di mobil baru itu kan nasib tergantung dari ATPM ya. ATPM prinsipalnya kalau happy ya you dikasih margin gede gitu ya. Tapi kalau kita kan harus bisa menentukan nasib sendiri ya. Mau volumenya berapa tergantung kita punya size. Nah, di sini kita kalau trading juga enaknya kan begini. Kalau di tempatnya Caroline. Begitu mobil itu kita beli, kalau dalam waktu 30-45 hari nggak laku, kita sisihkan ke tempat lelang. Jadi liquidity-nya tuh jadi jalan gitu ya. Jadi ini juga nambah volume di balai lelang. Nah, balai lelang itu commission base. Jadi nggak pernah rugi itu. Jual beli ya dapat fee lah gitu. Jadi kalau itu kita nanti akan kembangkan seluruh Indonesia untuk perdagangan mobil bekasnya. Untuk yang lelang kita hampir seluruh Indonesia kota besarnya punya ya. Oke. Pak, kalau mekanisme bisnis ASLC ini dalam hal lelang mobil atau jual mobil, terus percentage fee-nya berapa? Prospeknya ke depan gimana, Pak? Ini, jadi kalau balai lelang itu sebenarnya harus menjadi kayak clearing house-nya BI. Ya, jadi pedagang-pedagang mobil, kalau liquid barang-barang stoknya lagi nggak laku, itu paling enak itu lewat lelang, paling cepat. Terus pedagang mobil, kalau mau cari mobil gimana coba? Ellen kalau mau beli mobil lewat mana? Mobil bekas lah ya. Susah kan, bingung kan? Kita punya showroom mobil bekas, tapi sourcingnya nggak ada. Kecuali act of God lah ya, Tuhan yang nuntun ke tempat Anda ya baru ada yang berjual gitu. Kalau nggak kan repot ya. Nah, pelelang itu salah satu sumber. Ya, jadi kalau pedagang mobil mau cari barang yang untuk diperdagangkan ya dia bisa ke balai lelang. Ya, jadi volumenya gede. Terus kalau yang menang itu kemenang lelang ya dia harus bayar 2,5 sampai 3% ya kan. Terus tapi yang mau nitip barang itu harus bayar juga 1-2 juta kalau nggak salah ya. Jadi kiri kanan dapat gitu ya.
Oke Pak, mau nanya nih, untuk SLC sendiri ini perusahaannya untungnya Pak ya? Untung, dari mulai berdiri untung, nggak pernah rugi. Nih, karena fee-based ya. Net profit margin berapa Pak? Kalau di luar negeri ya, ini kan kita belum major ya, kita sudah sekitar hampir 30% ya. 20-30% itu net profit marginnya. Tapi kalau di Jepang ya, itu sudah bisa mencapai 40-45% net profit margin. Ya, salah satunya USS itu seperti itu. Jadi volumenya besar sekali gitu. Ini cash rich company lah kalau bisnisnya ini. Makanya di tempat kita nggak ada utang sebenarnya. Ini bisa masuk syariah ini. Oke. Bakalan bagi dividen nggak Pak? Oh, kalau bagi dividen ya pasti kita bagi dividen. Kalau yang di sini kan cash rich ya. Jadi perusahaannya kan liquid ya, sangat liquid ya cash flow-nya ya. Karena akan fee base ya. Tapi kita ini satu-satunya balai lelang yang punya tanah 4 hektar, 4,7 hektar di Jakarta. Jadi ya nomor 1 kalau urusan lelang, kita lelang mobil nomor 1 lah. Oke. 2022 itu target sales, target penjualan, target labanya gimana Pak? Terus strateginya gimana? Ini kalau sales kan kita belum tahu ya, tetapi kan kira-kira aja lah ya, sekitar kita profit revenue-nya kira-kira 300 miliar lah, 300 miliaran ya. Jadi kalau margin ya kira-kira bisa sampai 50 miliar lah setahun ya. Tapi kan kita justru lagi mengembangkan untuk bisnis yang used car trading-nya ya. Jadi kalau sebagai patokan itu kita bisa lihat peers kita ya, seperti Karo ya. Karo itu udah di value $1 miliar itu. Padahal battleground-nya di Indonesia tuh. Sedangkan kita di Indonesia kan lebih menguasain ya. Jadi kalau mau lihat pembandingnya itu valuation bisa dilihat Karo, Karsam, terus OLX ya. Nah itu adalah kita punya competition lah di situ. I see. Nah, yang lainnya harus teknologi ya. Jadi kalau kita itu orang jual mobil itu yang penting jangan sampai merasa kejeblos ya. Harga mobilnya itu fair nggak? Nah itu, makanya kita punya price engine. Karena kita kan melelang mobil banyak ya, jadi kita pakai AI untuk mengetahui harga mobil tipe ini, tahun ini, lokasi di mana, warna apa, itu udah bisa keluar harganya. Jadi ada range harga gradingnya. Kalau view dari PPNBM terhadap penjualan mobil bekas gimana Pak? Apakah ini satu ancaman? Enggak Pak, dan kalau yang namanya BBM kan berlaku sama semua ya. Nggak ada salah satu yang menang lah. Karena kan semua mengalami kenaikan BBM ya, BPNBM. Ya, jadi kalau kita lihat problem dari mobil sekarang kan chips ya. Ya, jadi suplai mobil baru ini sekarang terhambat. Ya. Nah, mobil baru ini kan suplainya terhambat, akhirnya orang pakai mobil bekas, belinya mobil bekas. Ya. Jadi sebenarnya bisnis mobil bekas ini itu sangat menarik buat ATPM. Kenapa? Karena kalau ATPM, cuannya kan jadi jual mobil sekali. Habis itu finish kan, yang lain yang terima manfaatnya. Pedagang mobil bekas, insurance, finance gitu kan. Nah itu adalah value chain daripada perdagangan mobil. Tapi kalau manufacturer cuma sekali one time, begitu bikin mobil jual ya untungnya sekali. Nah ini yang sebenarnya menarik, kenapa di ekosistemnya used car ini sangat menarik. Kedua, bisa kita leverage mengenai financing. Ya, kita juga lagi mengembangkan seperti pegadaian mobil. Ya, nah pegadaian mobil orang yang mau jual mobil, kalau mau dilelang nggak perlu waktu ya, atau mau dijual juga perlu waktu. Nah kalau dia mau mobil bekasnya kan dia harus dapat dana supaya bisa beli mobil lain atau mobil baru. Nah, kita kasih 70% dari harga mobilnya supaya dia bisa beli dulu. Ya, mobilnya di kita gitu. Nah, itu menambah velocity, kecepatan untuk perdagangan mobil. Ya, volumenya bisa nambah. Nah, itu kita bisa bridging financing sekitar 2-3 minggu lah sambil mereka nunggu mobilnya ini cair tapi bisa beli mobil baru gitu.
Oke, oke. Oke, teman-teman, kalau untuk review teknikalnya sendiri, kita belum bisa kasih review teknikal, baru 1 hari melantai di bursa. Dan seperti biasanya di Entret, kita belum transaksi, belum ada rekomendasi atau trading untuk saham yang baru IPO. Maka dari itu, kita coba gali dari segi fundamentalnya. Disclaimer, teman-teman, ini bukan perintah beli atau jual, oke ya? Terus, teman-teman, ini banyak banget yang nanya ini, Pak Projo. Ya. Tentang visi misi perusahaan, terus kemudian tentang ini masuk syariah nggak sih? Tadi sebenarnya sempat di-mention dikit sama Pak Projo, mungkin bisa diulang lagi Pak. Oke, kalau untuk masuk syariah itu perlu waktu ya, tetapi perusahaan ini tadi saya cerita Cat Street ya, kita nggak punya hutang ya. Jadi boleh dibilang kalau kita one day bisa masuk syariah ya bisa gitu, karena nggak ada loan ya. Kemarin ada loan dari grup ya, kita sudah lunasin itu. Jadi perusahaan ini benar-benar boleh dibilang bisa nanti waktu dikelompokkan bisa masuk syariah. Market share-nya gimana Pak? Kalau yang tadi saya bilang, kita itu kira-kira 40% ya. Kalau market share di Indonesia untuk lelang ya, kita itu udah 40%. Nomor 1 lah. Oke. Cash rich company ya? Berarti. Iya, teknologinya kita ada orang-orang dari Google, orang-orang dari Silicon Valley yang ngerjain softwarenya di Amerika, jadi di Silicon Valley. Nah, terus di sini juga ada orang-orang daripada Microsoft itu yang mengembangkan AI-nya. Ya, jadi ini sangat penting karena kalau enggak kan data untuk mobil bekas ini kan nggak ada standar. Ya, kalau kita mau jual mobil bekas, beli mobil bekas itu blank. Ya. Jadi akhirnya tergantung salesman-nya. Gitu. Nah, kalau dengan cara ini kita bisa memberikan dia grading ya, kira-kira range harga sekian yang fair gitu. Nah, itu nanti akan menarik. Gitu. Oke. Pak Projo, ini tadi, bentar aku coba. Tadi mau nanya apa jadi kelupaan. Oke, aku ada satu insight sih. Aku tuh suka banget. Ini flashback aja dulu waktu nge-live bareng Pak Projo soal ASA yang udah tahun-tahun 2020 kayaknya. Terus kemudian ya saham ASA kebetulan naik ya. Cuman di sini saya melihat dari sisi manajemennya, sekali lagi teman-teman ini disclaimer, bukan rekomendasi atau perintah beli. Saya ngelihat dari manajemennya di mana ASA meskipun hari ini harga sahamnya turun ya, ada fluktuasi lah. Secara pengembangan itu sangat digitalized banget dan udah pakai robot-robot kayak gitu, pakai AI gitu. Nah, untuk ASLC sendiri, untuk pengembangan digitalnya tuh gimana sih Pak? Kan ini kan Pak Projo juga masih ada keterkaitan dengan ASLC sebagai komisaris gitu. Kira-kira gimana sih untuk pengembangan digitalnya gitu? Apakah nanti akan ada story-story digital yang bisa menarik perhatian investor besar? Ya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan dari bisnis ini untuk nantinya ya. Seperti one day kita bisa lakukan pengembangan seperti network untuk bengkel. Jadi misalnya itu bisa juga pakai network bengkel kita ya. Seperti nanti kita bisa bikin orang beli mobil bekas paling takut kan mogok di jalan ya. Nah itu kita bisa bikin seperti apa triple A ya. Nah, road assistant segala macam itu bisa kita kembangkan nanti. Ya, jadi kalau digitalisasinya terutama ya mengenai database ya. Database ini kan kalau semua yang namanya digitalisasi itu kan harus ada data ya. Datanya itu banyak sekali. Kalau transaksi mobil bekas itu warna, tahun, area, tipe ya. Itu kalau di komponennya banyak gitu. Jadi itu yang harus melakukan dengan AI supaya kita dapat perdagangan mobil bekas ini yang paling banyak mafianya. Ya, kenapa? Ya tadi kita nggak tahu datanya gelap gitu. Harga mobil itu berapa nggak ada satu orang yang tahu. Satu mobil ditawar orang bisa tiga harga. Nah, yang jual kan ragu-ragu nanti. Nah, kalau dengan kita kan nantinya kita berikan sebagai dia, ini loh range harganya untuk mobil kamu gitu kan. Nah, itu transaksi untuk leasing segala macam itu supaya nggak kejeblos gitu. Ekspansinya nanti ke arah mana, Pak? Jadi ekspansinya itu satu kan mengenai value chain-nya ya. Jadi financial kita nggak akan masuk ke tempatnya kayak leasing itu nggak.
tetapi kita bisa menjadi bridging financing, ya. Seperti tadi saya bilang, lembaga penggadean lah, kalau mau gade mobil supaya sambil nunggu mobil bekasnya dijual laku, dia bisa dapat duit duluan, ya, bisa booking mobil baru atau mobil bekas lainnya. Nah, sisanya kan di-finance sama leasing gitu ya, sambil nunggu approval. Tetapi mobil dia dapat harga yang terbaik, ya, karena dia bisa kasih waktu. Kalau enggak kan, kalau kita punya mobil satu, begitu mau dilelang atau dijual, next-nya belum dapat mobil, naik apa? Ya kan? Oke. Sip Nah, banget. itu. Ya, teman-teman, jadi kalau bicara SLC sendiri, secara technical and trade kan namanya juga trade ya. Secara technical untuk trading kita belum ada rekomendasi menunggu pembentukan harga. Cuman secara fundamental, sekali lagi disclaimer, ini bukan merupakan satu rekomendasi beli dan jual. Ini merupakan opini pribadi saya yang teman-teman boleh dengar, teman-teman nggak dengar juga nggak apa-apa. Ya, jadi ambil keputusan dari diri sendiri. Menurut saya perusahaan ini menarik. Ya, kenapa? Karena seperti yang teman-teman tulis sendiri di situ. Tadi banyak yang komen, teman-teman ini pintar sih sebenarnya, semuanya udah pintar-pintar ngerti. Ini perusahaan yang cash rich company. Ya, jadi cash rich company, balik lagi kalau ke analisis fundamental, kita balik lagi dari satu, lihat bisnis model, pangsa pasar, kemudian manajemen, kemudian profitability, baru yang terakhir adalah valuasi gitu. Nah, tadi kan ini secara nomor 1, 2, 3 kita udah bahas semua nih. Yang keempat terakhir nih, valuasi. Ini perusahaan termasuk growth company atau termasuk value company sih Pak? Valuasinya gimana saat ini? Ini adalah growth dan value company. Kita mengapa bisa disebut value company? Kita lihat competition-nya ya, seperti Karo tadi ya. Pembandingnya harus, benchmark-nya kan harus yang sejenis ya. Nah, Karo itu valuation-nya sudah sekitar 1 miliar dolar. Ini perusahaan sebelum kita go public sudah ditawar nih, ya, ditawar dengan harga kira-kira 300 juta dolar lah gitu. Kan artinya sekitar ya 5T lah ya valuation-nya ya. Nah, tapi kita pikir ngapain saya harus masuk ke perusahaan ini, perusahaan yang startup gitu ya. Lebih baik kita IPO-in sendiri gitu loh. Ya, ini cash rich gitu. Jadi buat kita ya ini growing yang value-nya cukup bisa dikembangin ke yang lain-lain ya. Jadi kita ngelihat di Amerika itu ada yang nama Carvana. Jadi kalau mau baca ya, ada yang nama Carvana. Di China ada namanya Guasi ya. Nah, itu perusahaan-perusahaan seperti itu. Kalau di Jepang banyak, USS, Toyota juga punya ya. Nah, itu seperti itu. Jadi seperti di Sita, kenapa bisa beli tanah 4,7 hektar di Jakarta? Itu karena cash rich tadi. Karena duitnya ada 200-300 miliar ya kita beliin aja itu kan. Kalau enggak kan jadi apa gitu. Kita harus punya tempat ya. Jadi nanti ke depan itu bisa tempat jadi gini. Kalau tarikan-tarikan leasing ya, mereka masing-masing kan disimpan di poolnya masing-masing. Padahal kalau mau dijual kan harus dibawa ke tempat lelang. Mobilisasinya kan costly. Nah, begitu ada tarikan mobil bisa ditaruh di tempat kita. Jadi pas hari lelangnya tinggal didorong aja, ya kan? Nah, sehingga nggak perlu security, nggak perlu punya pool, sehingga mereka sangat efisien. Nah, ini kita bisa menjadi inventory management buat si perusahaan-perusahaan leasing atau pedagang mobil yang perlu mencairkan mobil. Jadi benar-benar seperti BI-nya mobil, clearing house. Ini ditanya Pak, Asa jadi holdingnya SLC kah? Asa dikit dong Pak, update Asa dikit. Oh, ya jadi kalau ASA ini tahun 2021 sih profitnya ya naiknya berkali-kali lipat lah ya. Jadi kalau kita lihat memang growing-nya kan ada 3 sektor nih, ya. Mobility. Nah, mobility itu ternyata kalau waktu COVID ini banyak ternyata perusahaan-perusahaan dan sektor pemerintahan. Uangnya untuk COVID nggak ada. Jadi uang dana capex-nya dipakai untuk penanganan COVID. Mereka sekarang pakai OPEX. Ya, jadi sewa sama mobilnya. Jadi dari Menkumham lah, KPK lah, semua itu sewa bagi kita. Jadi growing the business gitu untuk rental ya. Nah, untuk yang namanya used car, ya ini juga growing. Kenapa? Karena perdagangan mobil ini ya kita unlock the value ya. Luar biasa cash rich lah ini. Kalau saya bilang ini buat ASA Cashco ya. Nggak ada utang, tapi kalau di ASA-nya kan memang harus utang, ya karena aset base ya. Kalau ini kan aset light. Nah, kalau antar aja itu yang growing-nya juga luar biasa. Sekarang waktu 12-12
itu tanggal 12 dan 13 Desember itu bisa ngirim 2,5 juta parcel per day. Ya kita baru 2 tahun setengah lah berdiri ya. Tapi kita sudah bisa ngirim sebesar itu. Kemudian kita sudah mulai coba pakai robotik ya. Robotik untuk aku udah kirim ke Ellen juga ya robotnya ya. Jadi robotik itu akan mengurangi manpower pada waktu di sorting dan accuracy ya. Nah, ke depan ini mungkin sekitar sampai Q1, Q2 kita akan nambahin robot-robot itu. Karena kalau pakai conveyor belt itu kalau conveyor beltnya putus atau conveyor beltnya macet, 1 juta parcel macet itu. Ya, tapi kalau robotnya rusak tinggal dicopot robot itu ganti robot yang lain. Ya, robot itu kayak sapu otomatis itu. Ya. Jadi ini adalah untuk ASA itu menurut saya sih masih growing-nya akan signifikan. Jadi kita masih expect growing itu minimum 30%. Ya, jadi kalau kita punya target top line-nya itu 5 triliun lebih lah tahun ini. Oke, menarik banget Pak Projo. Ya, kalau turun ya hari ini kan turun nih, kenapa kan? Ya ada juga, saya akhirnya juga heran ya, kenapa ada yang turun? Ternyata ada satu bandar lah ya, yang mereka investasinya di di aset yang lain, saham yang lain lah, itu rugi, jadi dia harus ini recycle ini. Oh my god, oke. Iya, jadi tapi ya memang kalau kita lihat memang, ya, jadi kalau orang yang aset manajemen kan dia harus tanggung jawab lah ya, dia kan ada portfolio ya. Ada yang untung, ada yang rugi ya. Dia waktu ada yang rugi banyak ya dia yang untung cairin dulu gitu kan. Oke. Ya intinya sih sebenarnya ada big money yang mereka lagi profit taking, lagi keluar apapun alasannya ya teman-teman. Semua balik ke fundamental. Kalau teman-teman mau hold untuk jangka panjang, kalau teman-teman mau trading aja jangka pendek ya balik ke chart. Kalau turun ya tinggal di cut loss, kalau mantul dibeli, itu sesimpel itu sebenarnya. Aku mau komentar dikit tentang ASLC ini yang tadi saya bilang menarik untuk investasi jangka panjang. Terus abis saya komentar gitu, langsung pada komen, yuk borong yuk HK yuk apa tadi, all in yuk. Ingat teman-teman, prinsipnya dalam berinvestasi adalah cash is the king. Dan dalam portfolio management jangan semuanya diisi satu saham tertentu dan juga saham second liner gitu ya. Jadi caranya adalah penuhi dulu portfoliomu itu dengan batu-batu besar, baru kemudian embernya diisi batu besar, kemudian batu yang lebih kecil atau kerikil, dan kemudian batu yang lebih kecil lagi atau pasirnya gitu. Secara nalar teman-teman mesti isi portfolionya dengan saham-saham yang bisa menahan portfoliomu itu nggak terlalu bumpy, pakai strateginya aset management lah gitu. Jadi isi dengan saham-saham yang jadi drivernya IHSG, kapitalisasi gede dan free float gede, seperti contohnya BCA, BRI lagi diskon tuh, boleh disusun di situ. Baru kemudian alokasikan sebagian lagi, mungkin berapa persen untuk trading dan juga untuk investasi, tapi bukan pada saham-saham yang big caps. Investasi pada saham-saham second liner. Mungkin jika teman-teman tertarik untuk investasi ASLC ini, termasuk untuk yang second linernya, nah jangan semuanya all in di situ. Money management atau portfolio management tuh paling penting nomor 1. Sekali lagi, pengambilan keputusan kita kembalikan kepada Anda. Dan hari Sabtu nanti, kita akan juga ambil ASLC ini sebagai salah satu case study untuk seminar tentang rasio fundamental buat screening saham multi-bagger. Apakah ASLC ini bakalan masuk multi-bagger atau enggak? Menarik banget, 1 jam 10 pagi langsung aja ikut seminar di Mtrade. Caranya mudah dan gratis. Kali ini bukan untuk VIP user, gratis untuk semuanya. Langsung aja download dan juga klik bannernya hari Sabtu jam 10 pagi ya. Thank you so much Pak Projo yang udah kasih pencerahan buat teman-teman semuanya. Jadi ada insight nih untuk saham yang baru IPO yang chartnya belum kebentuk. Ada pesan-pesan apa nih Pak buat teman-teman investor Pak? Jadi gini ya. Jadi memang kalau kondisi saat ini kan market itu kebakaran semua lah ya. Jadi ada beberapa faktor menurut saya. Satu di luar negeri lah ya. Itu ada faktor Rusia, ya. Faktor Rusia itu kita nggak tahu ini jadi perang apa enggak itu, karena ini mempengaruhi, ya. Jadi itu yang Wall Street yang pengaruhnya di situ. Yang kedua ya ini tingkat bunga pasti naik. Jadi di bulan April ini kira-kira ya EBI akan naikin 1/4% lah kira-kira lagi gitu ya.
Jadi ini yang membuat kenapa market itu agak jittery ya. Ya tergantung, kalau saya bilang ada duit ya, ini lagi merah-merah, ini kan time to buy ya. Sudah berturut-turut anjlok ya. Oke, halo? Ya. Halo? Putus-putus, Pak? Ya? Ya, jadi kalau saat ini kan memang merah semua ya. Luar negeri juga pada merah gitu kan. Tapi kan ya ini tinggal nunggu waktunya kapan kita bisa beli ini. Ya. Oke. Ya deh, teman-teman, kita ketemu besok jam 8 malam lagi. Dan juga hari Sabtu jam 10 pagi kita akan oprek juga ASLC sebagai salah satu dari beberapa case study kita tentang seminar rasio fundamental untuk screening saham multi-bagger. Apakah ASLC akan multi-bagger atau enggak, kita nggak tahu. Bahas di seminar Sabtu nanti. Ya Pak, gimana Pak? Satu pesennya. Jadi kalau fundamental itu ilmu lama ya. Ilmu lama, ya. Jadi, kita harus mulai belajar ilmu yang baru nih. Apa tuh? Jadi valuation game itu harus ada kita pelajarin juga, karena kadang-kadang sekarang ini PE tidak menjadi satu patokan, ya. Lebih ke arah growth, ya. Jadi kalau PE itu kalau perusahaan-perusahaan yang old economy ya, kita masih pakai PE segala macam. Tapi kalau yang new economy nggak kena itu, teorinya itu ketinggalan, ya. Jadi kita harus belajar mengenai how to value itu dengan metode yang baru. Benar. Betul. Nah, itu aja. Jadi kita jangan sampai terjebak dengan ilmu yang lama gitu ya. Betul. Jadi kalau bicara tentang fundamental, hari Sabtu nanti kita akan bahas bukan cuma value aja, tapi juga growth gitu. Jadi fundamental tuh ada dua macam sebenarnya, dua aliran, value investing atau growth investing, dan dua-duanya tuh ada tantangannya masing-masing. Value game itu tantangannya value trap, untuk growth ada tantangannya juga growth trap. Bisa kita lihat di detail. Kalau perusahaan ini perusahaan tua, asetnya pakai at cost, ya kan? Sehingga kalau waktu menilai kita pasti salah, karena asetnya aset lama dia, ya. Nah kalau di compare nggak bagus, jadi gitu. Ya, jadi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan pada waktu menganalisa yang ya tadi ya. Kalau nggak nanti yang perusahaannya bagus ya, tapi memang secara hitungannya nggak bagus gitu. Ya karena tadi kalau perusahaan lama kan asetnya udah nol ya. Tapi masih jalan gitu. Nah itu yang harus hati-hati waktu menganalisa gitu. Oke. Ini suaranya agak putus-putus ya. Halo? Oke, sorry. Iya. Ya. Sorry Pak. Sorry kalau saya agak motong di tengah-tengah karena suaranya agak putus-putus tadi. Anyway, kita terima kasih banget buat Pak Projo buat pencerahannya malam hari ini. Sekali lagi teman-teman, pengambilan keputusan ada di tangan Anda, dan ada risiko, ada reward dalam trading dan investasi saham. Yang terpenting adalah manajemen risiko. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Projo. Thank you semuanya. Stay safe everybody ya. Stay safe. Dadah.